Anak-anak muda hari ini berjuanglah dalam banyak hal. Kalau Anda akademisi, perjuangkan kurikula koperasi itu berada di dalam sistem pendidikan kita. Kalau Anda adalah buruh, perjuangkanlah melalui space atau basis ESOP tadi, atau memperjuangkan dengan cara damai dengan Anda mengorganisir teman-teman buruh yang ada di pabrik-pabrik dengan mendirikan koperasi langsung. Tidak perlu lagi menuntut ESOP misalnya. Atau komunitas-komunitas profesional pun kalau diperkenalkan dengan konsep koperasi secara natural itu bisa terjadi. Nah, kenapa koperasi di Indonesia itu kebanyakan tidak berkembang? Satu, karena didominasi oleh paradigma lama ini bahwa koperasi itu simpan pinjam, koperasi itu lemah, koperasi itu usaha-usaha yang membuat sulit orang, koperasi itu harus kumpul 20 orang. Itu yang membuat koperasi Indonesia itu tidak berkembang. International Cooperative Law Guidance itu jelas sekali bahwa koperasi itu bisa didirikan 2 orang. Tapi anak-anak muda sekarang yang ingin mengembangkan konsep nilai-nilai koperasi itu kebanyakan memilih PT yang pada akhirnya walaupun mereka menyebut social enterprises, itu pada akhirnya juga kebanyakan malah justru mereka hanya berdatang sebagai hero-hero bagi kepentingan bisnis-bisnis yang akhirnya larinya kapitalis juga. Terus mereka mengklaim dirinya sebagai organisasi sharing ekonomi, apa segala macam, omong kosong itu adalah kamuflase dari sistem korporat kapitalis eksploitatif juga kan pada akhirnya seperti yang kita lihat. Jadi saya tidak sedang mengajak orang berkonfrontasi. Cara bekerjanya adalah ciptakan revolusi damai. Bagaimana revolusi damai? Itu adalah dengan Anda bertindak. Tapi juga Anda melakukan tindakan yang tidak hanya praktek menjawab kebutuhan secara natural, tapi juga Anda harus banyak juga mendiseminasi wacana-wacana ini sebagai konsumsi besar. Saya pernah menggulirkan satu ide, kenapa tidak kita jadikan perdebatan ideologi koperasi itu sebagai perdebatan besar, perdebatan demokrasi ekonomi itu sebagai perdebatan besar. Kalau kita tidak pernah mengulak-alik atau mengotak-atik kepentingan suprastrukturnya ini, kita akan kembali lagi mengulang sakit lama dikasih obat lama. Anak-anak muda itu bagi saya adalah keniscayaan masa depan. Dan kalau kita tidak mempercayai gerakan anak-anak muda ini untuk mengambil alih masa-masa transisi perubahan ini, berarti kita tidak percaya juga sama keniscayaan masa depan. Maka dari itu, saya berharap kepada teman-teman yang masih muda-muda, coba tolong lihat kembali kamus besar Anda dalam hidup ini, apakah kita itu sudah hidup baik-baik atau kita itu berada dalam jurang yang menghinakan kita sebagai bangsa dan negara. Kalau Anda lihat ada kerusakan lingkungan, ada kebodohan yang masif, ada persoalan kehancuran moral yang tuh merasuki kita seperti korupsi dan sebagainya, ada munculnya kriminalitas dan sebagainya, bonus demografi yang akan mencapai peak season-nya tahun 2030 nanti, itu adalah satu kondisi yang Anda semua itu harusnya banyak berperan karena 70% dari total jumlah penduduk kita itu adalah isinya Anda semua nanti.
Dan ini adalah kesempatan emas ketika Anda bisa membuat praktek-praktek demokrasi ekonomi itu dalam keseharian Anda. Dan ini saya yakin anak-anak muda inilah yang akan bisa membangun republik ini ke depan menjadi lebih baik lagi dengan kekuatan 70% dari jumlah total anak-anak muda yang memiliki idealisme untuk membangun bangsa dan negara.